Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Elektronik Bisnis Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Mustawade, SEME. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentase dari kami. Oke, saya Nining Azizan akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri atas nama Nining Azizan dengan NIM 6202202138. Selanjutnya rekan saya yaitu Nur Fadila dengan NIM 6202202136. Selanjutnya ada Susi Susanti dengan NIM 6202202137. Haryandi bin Ambok dengan NIM 6202202140. Selanjutnya itu Rahmat Hidayat dengan NIM 6202202113. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat pada sektor telekomunikasi yaitu internet pada era globalisasi ini mendorong banyak terjadinya perubahan kultur dan kebiasaan dalam kehidupan manusia. Yang dulunya transaksi dilakukan secara konven atau secara langsung face to face, sekarang dengan adanya teknologi cukup melalui gadget ataupun media elektronik yang lainnya, kita sudah bisa melakukan transaksi jual beli. Kerap kita samakan e-bisnis dan e-commerce. Memang sih keduanya kembar tetapi beda. Di balik kemudahan yang kita dapatkan dari perkembangan IT ini, tentu ada juga dampak buruk yang ditimbulkan. Bisnis dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi jaringan dan komunikasi oleh komunisasi individu atau pihak-pihak terkait untuk meningkatkan proses bisnisnya. Penerapan bisnis pada suatu unit usaha dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Pada satu sisi, pemanfaatan teknologi informasi untuk bisnis memberikan keuntungan dalam hal peningkatan penjualan, memperluas pemasaran dan promosi, serta meningkatkan efisiensi. Tetapi di sisi lain, penerapan bisnis cenderung mengakibatkan kerugian karena biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan teknologi tersebut sangat tinggi, sehingga pihak manajemen harus mempertimbangkan cost dan benefit dari pemanfaatan tersebut. Di sini saya akan membahas tentang penerapan bisnis PT Sinarmas Argo Research and Technology Mark Tbk. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufaktur yang telah menerapkan teknologi informasi atau bisnis dalam kegiatan bisnis perusahaannya. Hasil analisis terhadap penerapan bisnis pada PT Smart Tbk adalah bahwa penerapan tersebut memberikan banyak keuntungan bagi pihak luar maupun pihak perusahaan. Pihak luar dari kalangan investor dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan dan pengumuman dividen melalui for investor bagi para konsumen. Selain itu, para pencari kerja juga dapat memperoleh informasi mengenai lowongan pekerjaan di perusahaan. Keuntungan yang dapat diraih tidak hanya sebatas keuntungan finansial, tetapi juga keuntungan non-finansial. Namun sayangnya, keuntungan finansial yang tercermin dari laporan keuangan tidak dapat diketahui secara pasti. Hal ini dikarenakan dalam laporan keuangan yang dapat diamati, baik akun biaya maupun laba usaha kurang terperinci. Hal ini mengakibatkan tidak diketahui secara pasti berapa besar rupiah yang digunakan sebagai biaya promosi dan lain-lain, serta keuntungan yang diperoleh dari usaha bisnis itu. Model e-bisnis yang pertama itu B2B atau business to business. B2B adalah jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda, dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang kedua, B2C atau business to consumer. B2C adalah jenis perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. B2C akan menawarkan produk yang kualitasnya memang baik dan bagus dengan harga yang relatif lebih murah dengan pelayanan yang baik agar mampu meraih kesuksesan secara cepat. Yang ketiga, C2C atau konsumen to konsumen. Mereka yang terlibat dalam jenis e-bisnis ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. Keempat, C2B atau consumer to business.
Jenis e-bisnis ini adalah suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Lalu, para pemasok akan saling berlomba akan menyediakan apa yang konsumennya tersebut perlukan. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, SDM atau sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa, sehingga setiap risiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. Jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. E-commerce hanyalah satu bagian kecil saja dari e-bisnis, sebab e-bisnis merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian yang menunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jika e-commerce memerlukan sistem pemasaran termasuk spesifikasi dan juga analisis dalam segi penjualan saja, tetapi e-bisnis lebih kompleks yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis. E-commerce pun juga dapat ikatan sebagai sebuah kegiatan dalam menarik siapapun termasuk setiap pelanggan, supplier maupun mitra untuk membeli maupun menjual barang dan jasa secara online. Sedangkan e-bisnis bergerak dari awal, mulai dari perencanaan, proses produksi, manajemen risiko, pengembangan sebuah produk maupun jasa, manajemen keuangan sebuah organisasi maupun perusahaan. Nah, itulah tadi video presentasi dari kami. Adapun kesimpulan yang dapat kita tarik pada kesempatan kali ini yaitu e-bisnis adalah proses bisnis yang menggunakan media internet dan IT dalam menjalankan proses bisnisnya, sedangkan e-commerce fokus pada layanan dan jual beli berbagai jenis transaksi ekonomi dalam e-commerce. Kehadirannya sangat mempermudah transaksi yang dilakukan sekarang ini. Namun perlu adanya kebijakan-kebijakan tertentu agar tidak terkena dampak buruk atau negatif keduanya. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.